Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arsyad Hasan Abdul Aziz. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil akan menjelaskan materi tugas besar 1 dari modul 4 sampai modul 6 terkait pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Yang pertama yaitu kita masuk ada berpikir positif. Berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Adapun menurut Setio 1998, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Sebenarnya masih banyak definisi dan positive thinking, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini semua harus dihadapi dengan berpikir positif. Kerangka berpikir positif meningkatkan motivasi untuk sukses dan mendapatkan apa yang Anda inginkan untuk akan membuat kamu percaya bahwa yakin apa yang akan kamu inginkan. Ini pun akan memotivasi kamu untuk mencapai lebih dari yang kamu harapkan. Dengan demikian, memiliki pikiran yang positif, kehidupan kamu juga akan menjadi lebih baik serta bahagia, seperti halnya yang dibahas dalam buku The Magic of Positive Thinking. Sebuah seni menjadi pribadi sukses dan bahagia. Mengapa kita harus berpikir positif? Karena berpikir positif akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka, dan terkadang ide baik pun akan bermunculan saat kita berpikir positif. Ya, selanjutnya yaitu potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar dan bekerja keras, sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Setiap individu memiliki potensi diri, namun tidak semuanya dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Potensi diri digunakan dengan baik ketika individu mampu mengembangkan potensi dirinya. Mengenali diri adalah salah satu hal utama yang harus dilakukan dalam hidup. Individu yang mengenali dirinya akan menemukan kekurangan dan kelebihannya. Mengenali kekurangan dan kelebihan penting untuk mengelola potensi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Untuk mengembangkan potensi juga dapat diperlukan memotivasi diri yang kuat, karena pengembangan potensi diri merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap, karena tidak ada individu yang langsung ahli dalam segala hal yang ia kerjakannya. Semua dicapai melalui proses yang kadang cukup panjang. Pengembangan potensi diri dapat dilakukan sejak usia dini agar dapat membentuk pribadi individu yang baik. Jika ingin mengembangkan potensi diri, maka kita harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan belajar tinggi. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi sehingga dapat berinovasi. Yang keempat, memiliki perilaku asertif. Dan yang kelima, memanfaatkan waktu dan bijak. Yang terakhir, memiliki pola pikir berkembang. Individu yang dapat memahami potensi diri memiliki ciri-ciri yaitu berani berubah total dan memperbaiki diri, tulus, optimis, dan bertanggung jawab, memiliki kemampuan belajar yang kuat dan mengakui kekurangan diri, tidak menyalahkan orang lain dalam keadaan, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. Kemudian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan, ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif jadi apabila yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in truth, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Jadi komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator menunjukkan dengan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok
yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada yang terlibat komunikasi. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Scott M. Kultip dan Allen dalam bukunya Effective Public Relation. Faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication, yaitu yang pertama ada credibility, yang kedua ada konteks, yang ketiga ada konten, yang keempat ada clarity, yang kelima ada continuity and consistency, lalu yang keenam ada capability of audience, dan yang ketujuh yaitu channels of distribution. Kemudian kita masuk ke materi kepemimpinan. Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik, individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dan kelompok atau organisasi. John C. Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut. Kepemimpinan atau pemimpin adalah inti dari manajemen ini. Berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Jadi menurut James A. F. Stone, tugas utama seorang pemimpin adalah satu, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang dimaksud yaitu pemimpin bekerja dengan orang lain adalah seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan orang lain dalam organisasi sebagai orang di luar organisasi. Yang kedua, ada pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Seseorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Lalu yang ketiga adalah pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas dalam suatu pencapaian tujuan. Pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Lalu keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalahnya dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lainnya. Yang kelima adalah manajer adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpinan harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah. Lalu yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Kemudian yang ketujuh adalah pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah atau permasalahan suatu keadaan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.